Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alef Zermendi akan melanjutkan penjelasan tentang DFA minimization menggunakan metode partisi. Nah, di sini definisinya yaitu adalah banyak produksi rancangan finite state yang dapat dihasilkan dari sebuah regular expression atau DFA deterministic finite automata merupakan salah satu finite state machine di mana hasil dari konversi sebuah NFA ke DFA atau RE ke DFA mungkin belum yang terbaik atau efisien. Jumlah state yang dihasilkan tersebut dapat diminimalisasikan dengan menggunakan dua macam metode, yaitu metode partisi atau grouping atau dengan filling table. Pada kali ini akan dibahas cara meminimalisasikan jumlah state pada DFA dengan menggunakan metode partisi. Nah, di sini ada contoh DFA-nya, dimulai dari state A. Nah, jadi untuk garis 1, garis 2, dan garis 3 itu dihubungkan dengan B, C, dan D. Nah, lalu dari semua relasi yang dari B, C, dan D itu bergabung jadi satu di E. Jadi, nah dan seterusnya. Nah, di sini ada transisi dari DFA ke di atas, transisi dari DFA yang ada di atas dari gambar yang ada di sini. Nah, dari situ jadi dimulai dari A, maka A itu ke garis untuk 1 dan 2 dan 3-nya itu ke B, ke C, dan ke D. Lalu state B itu ke E dan ke E dan ke E. Dan seterusnya. Nah, metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup, yaitu grup final state dengan non-final state. Ini berarti bahwa final state dan non-final state adalah dua jenis state yang jelas berbeda. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dijadikan ke dalam satu grup. Di sini, state A sampai dengan state H adalah non-final state, sedangkan sisanya merupakan final state. Sehingga kita mempunyai satu grup yang berisi state A sampai H, dan grup 2 berisikan state I. Setelah membagi seluruh state ke dalam semua grup tersebut, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state itu di grup memiliki arah tujuan yang seragam. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu dilakukan lagi partisi lagi. Dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat memerge menjadi satu atau diminimalisasikan menjadi satu state saja. Akan tetapi, jika state-state di dalam sebuah grup memiliki fungsi transisi yang berbeda, maka akan dilakukan partisi kembali, yaitu dengan cara memecahkan state yang berbeda tersebut ke dalam grup yang baru lagi. Hal ini dikarenakan kedua state tersebut memiliki fungsi transisi yang berbeda, sehingga tidak dapat diminimalisasikan menjadi satu state saja. Pada contoh ini, dilakukan pengecekan terhadap fungsi transisi dari masing-masing state, apakah menuju ke grup 1 atau ke grup 2. Nah, di sini ada tabelnya dari partisi yang pertama. Jadi, dari state A itu ada ya B ke G1, G2, dan G3, dan seterusnya. Nah, dapat dilihat bahwa transisi yang ada di dalam grup I tidak semua mengarah ke grup yang sama. Contoh di sini ada transisi state F, G, dan H yang mempunyai transisi berbeda dengan state A, B, C, D, dan E. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya, grup ini akan dipartisisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi dan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state ke grup yang terbentuk. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan hasil dari partisi kedua. Seperti ini. Lalu partisi yang kedua itu menghasilkan 4 buah grup, dan di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state E. Sehingga kita perlu melakukan partisi lagi, sehingga hasil dari partisi berikutnya dapat dilihat tabel bawah ini. Oke, hasil dari partisi tabel saat ini masih memiliki grup dengan fungsi transisinya tidak searah, yaitu state A, berbeda dengan state B, C, dan D. Oleh karena itu, kita akan dilakukan partisi kembali dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua state dalam grup sudah seragam, maka berarti partisi telah selesai dilakukan dari state yang memiliki arah yang sama. Di dalam grup yang sama, berarti dapat merge menjadi satu saja. Contoh, state B, C, dan D memiliki arah transisi yang sama. Oleh karena itu, dalam DFA yang baru hanya memerlukan sebuah state saja untuk menggantikan ketiga state tersebut. Berikut adalah hasil dari DFA yang diminimalisasi menjadi step yang awalnya berjumlah dari 9 menjadi 6. Nah, jadi dimulai dari A itu ke 1, 2, garis 1, 2, 3-nya ke B, C, D, lalu 1, 2, 3, garis 1, 2, 3 itu ke E, dan seterusnya, sehingga berdiri di I. Nah, ini merupakan final state di I.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.